Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Safitri dengan nomor mahasiswa 2002016. Saya dari Prodi Refraksi Optisi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya dengan tema Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Terapan dengan dosen pengampu Bapak Andi Maulana, SPD, MPD. Bahasa Indonesia telah diakui sebagai bahasa persatuan sejak zaman dulu. Tepatnya ketika dicetuskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia telah melewati masa-masa perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, memerangi pemberontak-pemberontak zaman Orde Baru hingga sekarang. Seiring dengan adanya berbagai perubahan pada kondisi tersebut, bahasa Indonesia pun mengalami beberapa, baik dalam cara penulisan, pengucapan, penambahan dan pengurangan kosakata, perbaikan ejaan, dan lain-lain. Semua ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia agar lebih baik sampai sekarang dan tetap indah untuk diucapkan, didengar, dan dibaca. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu dan bahasa merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahasa berperan penting dalam upaya pengembangan dan penyebarluasan ilmu. Upaya-upaya penyebarluasan ilmu juga tidak mungkin dilaksanakan tanpa bahasa sebagai media komunikasi. Setiap forum ilmiah juga pasti menggunakan bahasa sebagai sarana utama. Aktivitas yang diarahkan untuk memahami, mengeksplorasi, mendiskusikan konsep-konsep ilmu tidak dapat diselenggarakan tanpa melibatkan bahasa sebagai sarana. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK untuk kepentingan pembangunan nasional. Peran lain yang telah dibuktikan oleh bahasa Indonesia adalah dalam kedudukannya sebagai wahana transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berbagai sumber melalui proses belajar mengajar dari jenjang sekolah dasar sampai pendidikan tinggi dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Bahasa Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di dunia luar. Pengaruh IPTEK bagi kehidupan manusia. 1. Di bidang pendidikan. Beberapa dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi terkait dengan dunia pendidikan. Dampak positif. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan seperti jaringan internet, lab komputer sekolah. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dampak negatif. Siswa menjadi malas berpikir, terjadinya pelanggaran asusila, munculnya media massa khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan yang dapat disalahgunakan oleh siswa. 2. Di bidang ekonomi dan industri. Dampak positif. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Dampak negatif. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. 3. Di bidang informasi dan komunikasi. Dampak positif. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Kita mendapatkan layanan bank yang sangat mudah. Dampak negatif. Pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris.
penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Keempat, bidang sosial dan budaya. Dampak positif. Meningkatnya rasa percaya diri, kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Tekanan, kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Dampak negatif. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi yang ada di masyarakat. Pola interaksi antar manusia yang berubah. Bahasa Indonesia sebagai seni. Bahasa, seni, dan religi adalah tiga hal yang tidak terpisahkan. Dalam bahasa ada kesenian dan religi. Bahasa merupakan kebudayaan pertama yang dimiliki setiap manusia dan bahasa itu dapat berkembang karena akal atau sistem pengetahuan manusia. Bahasa adalah induk dari segala kebudayaan. Atas dasar tersebut, hubungan bahasa, seni, dan agama juga diperoleh dengan memahami hubungan bahasa dan kebudayaan. Fungsi seni dalam kehidupan. Menurut antropologi, kesenian adalah salah satu unsur budaya manusia. Kita dapat merasakan dalam pengalaman hidup sehari-hari betapa kita berbagai bentuk. Berdasarkan fungsinya, sebagai pemenuh kebutuhan dibagi menjadi beberapa kelompok. Fungsi individual. Manusia terdiri dari unsur fisik dan unsur psikis. Salah satu unsur psikis adalah emosi. Maka fungsi individual ini dibagi menjadi fungsi pemenuhan kebutuhan secara fisik dan psikis atau emosional. A. Fisik. Fisik ini banyak dipenuhi melalui seni pakai yang berhubungan dengan fisik, seperti busana, perabot, rumah, dan sebagainya. Contoh yang seni murni adalah musik senam. B. Emosional. Dipenuhi melalui seni murni, baik dari segi si pembuat atau penggubah maupun konsumen penikmat. Contohnya, lukisan, novel, musik, tari, film, dan sebagainya. Fungsi sosial atau kelompok. Fungsi sosial artinya dapat dinikmati dan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak dalam waktu relatif bersamaan. Fungsi ini dikelompokkan menjadi beberapa bidang, yaitu A. Rekreasi atau hiburan. Seni dapat dijadikan sebagai sarana melepas kejenuhan atau kesedihan. Hal itu dapat terjadi misalkan pada saat kita menyaksikan musik, tarian, film, dan lawak. B. Komunikasi. Seni dapat digunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu, seperti pesan, kritik, kebijakan, gagasan, dan saran. C. Pendidikan. Pendidikan juga memanfaatkan seni sebagai sarana penunjangnya. Contoh gambar ilustrasi buku pelajaran, film ilmiah atau dokumenter, poster ilmiah, lagu anak-anak, dan foto. D. Religi atau keagamaan. Karya seni dapat dijadikan ciri atau pesan keagamaan. Contoh kaligrafi, busana muslim atau muslimah, arsitektur atau dekorasi rumah ibadah, lagu-lagu rohani. Jadi, kesimpulan pada presentasi kali ini adalah berdasarkan penelitian yang saya buat bahwa bahasa adalah alat untuk perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi. Dengan menggunakan bahasa, manusia dapat saling berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya, sehingga dapat saling berbagi pengalaman dan saling belajar untuk meningkatkan intelektual. Hubungan bahasa, seni, dan agama adalah kesenian yang menyempurnakan dan menyemarakkan sistem agama dengan menggunakan media bahasa. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.